menjelaskan tentang orang melahirkan, dia melakukan nifas. Ya, nifas biasanya 40 hari. Tapi sekarang jarang. Yang banyak sekarang itu 25 hari. Dan yang menentukan meninggalkan sholat dan melaksanakan sholat itu adalah keluar dan berhentinya darah. Jadi kalau 40 hari keluar darah nifas, ya selama 40 hari ini tidak sholat. Tapi begitu 25 mandek, maka pada waktu itulah si perempuan tadi harus mandi dan sholat. Ya. Katanya hadis, idza akbalatil haidatu fada'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Apabila darah haid atau darah nifas datang, tinggalkan sholat. Apabila darah haid atau darah nifas sudah mandek, maka mandilah kamu dan sholatlah. Nah, sekarang ada orang itu maunya normal, melahirkan secara normal, tapi ternyata karena ada satu dan lain hal, padahal lainnya yang banyak ini. Akhirnya apa? Dioperasi. Operasi itu aslinya juga nggak boleh, karena pada dasarnya orang tidak boleh melukai badannya. Jadi orang melukai badannya sendiri itu tidak boleh, kecuali udzur syar'i, kecuali alasan. Udzur itu alasan, kecuali udzur syar'i, kecuali ada alasan agama. Contohnya apa? Anak kecil, ya anak kita yang laki, kalau sudah wayai hitan, maka harus diketok, ya bagian depannya itu. Nah, itu aslinya tidak boleh, karena ini nanti untuk menjaga kesucian dari najis, maka lalu dihitan. Nah, termasuk ini. Jadi semua kalau normal ya harus normal, tidak boleh sesar, tidak boleh operasi. Nah, karena ada satu dan lain hal, akhirnya harus dioperasi. Nah, setelah dioperasi, seumpama tidak keluar darah lagi, ya pada waktu dioperasi itu kan mesti ada darahnya. Nah, itulah nifasnya. Berarti apa? Begitu selesai, seumpama memang nggak keluar darah lagi, ya berarti dia itu harus sholat. Harusnya. Jadi kembali ke pertanyaan, apa boleh orang itu apakah orang itu harus menjaga organ tubuhnya? Harus. Artinya tidak boleh diedel-edel, kecuali memang ada alasan syar'i. Aslinya tidak boleh. Orang diedel-edel itu, dilukai itu, dipotong dan sebagainya. Oh, jangan berkiblat ke artis itu, tidak boleh kita itu. Iya, itu loh Pak, artis itu sekarang ya, biar nanti tanggalnya 17 Agustus, ya. Lalu belum waktunya lahir sudah dioperasi dan sebagainya, atau pingin itu aslinya tidak boleh, jadi dia harus normal, artinya kecuali memang ada alasan. Kalau itu dilakukan berarti dia harus istighfar kepada Allah, gitu aja, suruh istighfar dia. Jadi orang istighfar banyak itu bukan karena ketakwaan, itu karena sebelumnya itu melakukan kesalahan yang banyak. Tapi jenengan jangan lalu ada pejabat, ya setelah selesai jabatannya terus istighfarnya banyak, lalu ditekani. Kamu jenengan dulu banyak kesalahan, jangan. Ya, tapi ada orang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Apa itu tidak termasuk menyembah kepada selain Allah? Tidak sampai ke sana, tetapi itu diingatkan oleh ayat 4 surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu surah yang keberapa? Di atasnya 109 berapa? Di atasnya 108. Ke atas 109 itu kul ya ayyuhal kafirun, di atasnya inna a'toina
108. Di atasnya lagi Al-Maun 107. Surah 107 di ayat 4 itu Allah menyatakan fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim. Celaka yang amat besar bagi orang yang sholat tapi sholatnya lupa. Berarti apa namanya? Ya harus hati-hati. Ya. Walaupun sholat tapi kemana-mana. Jadi harus kita usahakan paling tidak pada waktu takbir Allahu Akbar itu konsentrasi betul. Tapi kalau bisa ya sampai assalamualaikum. Tapi setan kan nggak dapat tempat nanti. Wong itu tempatnya setan ini. Tapi Nabi alhamdulillah Nabi memberi keringanan. Orang sholat khusyuknya itu 50% itu bagus. 40% bagus. Orang sholat khusyuknya 30% bagus. Orang sholat khusyuknya 10% bagus. Tapi setelah itu Nabi enggak ngomong apa-apa. Padahal orang sholat itu kan kadang-kadang 3 menit toh. Iya, 3 menit. 3 menit itu kalau kali swida berarti 60 detik. Kan berarti 180 detik. Ya. 180 detik. Kalau orang sholat khusyuknya 10% berarti hanya 18 detik. Jadi sholatnya itu khusyuknya itu hanya 18 detik. Tak. Wis setelah itu wis apa namanya? Wis lupa semua. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.